Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Martinus Telambanua dan Bapak pengajar praktek saya Ridwan M. Ambarita. Perkenalkan, saya Lena Oktawati Saragi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPTD Negeri 122-348 Kota Pematang Siantar. Dan saya dengan rekan saya di sini. Perkenalkan, saya Ika Sujana, SPD SD, Wali kelas 6 dari UPTD 122348 Kota Pematang Siantar. Oke, hari ini saya akan melakukan supervisi tahap observasi. Simak video berikutnya. Dah. Selamat siang Ibu Ita, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Lena, alhamdulillah kabar saya dalam keadaan sehat. Oke Bu, kemarin saya kan sudah sampaikan kepada Ibu, saya ingin supervisi ke kelas Ibu. Di mana Bu, dalam supervisi itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama itu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Harapan kita Bu, dalam diskusi nanti kita bisa mendapatkan atau meningkatkan akademik dan kompetensi kita dalam pembelajaran di dalam kelas. Apakah Ibu sudah punya waktu? Sudah, saya sudah punya waktu, insyaallah. Oke, apa harapan Ibu di pertemuan kita hari ini Bu? Harapan saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu mengenai supervisi di kelas, sehingga dapat meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Oke Bu, bagaimana persiapan Ibu untuk kegiatan supervisi besok? Persiapan supervisi besok yang akan saya siapkan adalah beberapa perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, disertai juga dengan tugas-tugas dan lampiran daftar nilai. Hebat ya, persiapannya sudah lengkap, ada silabus, ada RPP, dan ada juga perlengkapan untuk penilaian. Oke Bu, kita nanti sama-sama berdiskusi. Kalau boleh tahu Bu, besok materi apa yang ingin Ibu sampaikan pada pembelajaran besok? Kebetulan besok kami masuk ke pembelajaran matematika, yaitu materinya tentang luas lingkaran, di mana nanti anak-anak akan mempelajari cara menghitung luas lingkaran dengan rumus yang sudah dihafal, dan ada juga anak-anak yang mencari beberapa contoh barang atau benda-benda yang ada di sekitar sekolah tentang bentuk lingkaran. Oke, jadi apa tujuan pembelajaran Ibu besok? Tujuan yang ingin saya capai adalah agar siswa mampu memahami luas lingkaran, dan siswa mampu menjelaskan luas lingkaran, dan siswa mampu menyebutkan benda-benda yang berbentuk lingkaran dan mampu menyelesaikan masalah tentang luas lingkaran. Oke, berarti tujuan pembelajaran Ibu besok, Ibu ingin supaya siswa Ibu itu tahu mengenai bagaimana mencari luas lingkaran dan benda-benda yang berbentuk lingkaran, ya kan Bu? Oke, apa saja yang ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu besok? Yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran, saya sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan membentuk kelompok berdasarkan kemampuan anak masing-masing. Dan dalam kelompok, anak belajar untuk berkolaborasi dan mandiri sehingga akan terlihat pembelajaran sosial emosional yang ada pada anak. Oke, baiklah Ibu, berarti Ibu sudah mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Ibu sudah melakukan membuat siswa itu menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok nanti kan kelihatan anak itu bagaimana dia berdiskusi dengan temannya sehingga tumbuh bagaimana dia mandiri dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Ya. Oke Bu, saya sudah tidak sabar lagi untuk melihat bagaimana supervisi besok di kelas Ibu. Terima kasih Bu, dan terima kasih juga buat waktunya. Terima kasih kembali Bu Lena. Oke Ibu Ita. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, Bu. Ya, harus tetap semangat, apalagi udah kelas 6. Ditambah lagi nanti kita di tanggal 7 Desember udah mulai ujian semester. Sekarang Ibu tanya Bu, siapa yang udah belajar? Belum ada yang belajar. Oke, semua duduk dalam keadaan tertib. Karena sebelum mulai ada kita mau berdoa. Ibu
Letakkan dulu Airin. Sebelum kita doa, sebelum kita doa. Ajar sebelum kita. Oke, Ibu mau cek dulu kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Di barisan dulu sini. Siapa yang nggak hadir hari ini? Sini lengkap ya. Barisan sini siapa yang nggak hadir hari ini? Sama Kalista. Oke, berarti mereka apa? Sakit. Ini cuaca lagi ekstrim ya kan? Lagi musim hujan. Jadi dijaga kesehatannya, banyak minum air putih. Dan kalau berangkat sekolah harus sarapan. Oke, sebelum masuk ke pelajaran kita mau bernyanyi dulu. Jadi dalam keadaan siap kita mau bernyanyi Garuda Pancasila. Bisa? Bisa. Oke, 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Hari ini kita masuk pelajaran matematika, ya kan? Sebelum masuk ke materi yang sekarang mau kita bahas, siapa yang tahu yang dulu minggu lalu kita belajar matematika tentang materi apa? Unsur lingkaran. Unsur lingkaran. Sekarang Ibu tanya dulu, siapa yang masih paham materi yang lalu? Unsur-unsur lingkaran ada berapa, Bu? Ada 7. Siapa yang tahu terdiri dari apa aja? Kairi, bilang 1. Pusat lingkaran. Oke. Jari-jari lingkaran atau R yaitu jarak dari titik pusat lingkaran ke lingkaran. Oke. 3. Kali busur yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada sebuah lingkaran. 4. Diameter atau D yaitu kali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Oke, ada lagi yang bisa melengkapinya lagi. Kak ini baru menyebutkan 4, berarti sisa ada 3 lagi unsur yang ada dalam lingkaran. Barisan sini, oke Dira. 5. Busur yaitu Iya. itu merupakan bagian dari lingkaran Oke. yang menghubungkan dua buah titik pada sebuah lingkaran. Iya. 6. Juring yaitu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Oke. 7. Tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur. Iya, beri tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke. Ya, jadi ingat bahwa unsur-unsur yang ada dalam lingkaran itu dia ada 7. Ada yang dia pusat lingkaran, ada dia jari-jari lingkaran, ada dia namanya tali busur, ada namanya diameter, busur, juring, dan juga ananya tembereng. Sekarang Ibu tanya, ini gambar apa, Bu? Lingkaran. Kalau Ibu kasih titik tengah di sini, ini apa namanya, Bu? Apa namanya? Pusat lingkaran. Kalau Ibu kasih seperti ini, mau Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Oke? Kelompok yang pertama nanti terdiri dari 9 orang. Ibu suruh menghitung, mencari, menyelesaikan soal tentang keliling lingkaran. Yang kelompok kedua terdiri dari 9 orang juga. Ibu suruh menggambar sebuah lingkaran beserta keterangan unsur-unsur yang ada dalam lingkaran. Kelompok yang ketiga nanti ada kelompok semua pria. Ibu suruh berkeliling di halaman
benda-benda apa saja yang dia berbentuk lingkaran? Paham, Bu? Kelompoknya udah dibagi, jadi masuk sekarang ke kelompok. Kelompok laki-laki masuk ke depan. Kelompok yang kuatnya ini oke. Berarti nomor 2. Kelompok pria. Pria tangguh kelas 6. Ayo, selesai contoh-contoh bendanya? Oke, dan perwakilan 1 orang ataupun 2 orang untuk membilangkan tugasmu ke depan. Oke, kita mulai dulu dari kelompok menyelesaikan suara. Kami selesai dengan menggunakan rumus berkeliling sama dengan 3 kali diameter. Grafiknya kami pakai 3,43 karena diameter 8 berada di perkalian 7. Inilah hasil diskusi kami. Sekian, terima kasih. Hasil dari kelompok 2 tentang menggambarkan sebuah lingkaran yang berdiameter 8 cm. Sekian dari kelompok 2. 1. Pipa berukur yang berbentuk bulat dengan diameter 8 cm. Lanjut. Bentuk bulat dari kalencet berbentuk Diameternya diameter 11 cm. Oke, lanjut. Iya. Terus diameternya oke. Inilah cakir yang berbentuk bulat. Diameternya 8 cm. oke. Inilah diri yang berbentuk bulat yang berdiameter 17 cm. Inilah adalah untuk apa nih? Jajanan. Toples yang berukuran bulat. Yang berbentuk 9 cm. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Dulu yang bagus, Sandra. Bilang tepuk semangat. Dari beberapa
lingkaran. Dan rumus dalam lingkaran kita ketahui bahwasanya rumus mencarinya keliling sama dengan pi kali dia meter. Tapi kalau dia pakai jari-jari, keliling sama dengan 2 dikali pi kali jari. Dan yang perlu kita simpulkan lagi bahwasanya di kelas maupun di rumah itu banyak contoh-contoh benda-benda yang dia berbentuk lingkaran. Jadi kalau udah belajar tentang lingkaran, nggak ada lagi kelas 6 tidak tahu menghitung atau menentukan atau mencari rumus-rumus atau keliling-keliling dari lingkaran yang kita jumpai. Oke, sekianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih banyak belajar di rumah. Oke, semua simpankan bukunya ke dalam. Dalam keadaan duduk, siap, gerak. Siap, gerak. Joel, duduk dalam keadaan duduk. Ayo, bilang dulu sama-sama. Tepuk bulan. Dapat ilmu, dapat rumah, kuliah rapi, siap berdoa. Let's go! Oke, berarti pelajaran hari ini selesai dan kita akhiri dengan membacakan Pada ibu kita salam. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang juga Bu Lena. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Oke Bu, kemarin saya sudah mengikuti supervisi pembelajaran yang dilakukan di kelas Ibu. Saya merasa bangga kepada Ibu di mana proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan siswa-siswa yang saya lihat mengikuti pembelajaran Ibu sangat antusias sehingga pembelajarannya memang berpusat pada siswa. Dan Ibu yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah pembelajaran selesai? Ya, perasaan saya sangat senang karena pembelajaran berjalan baik dan lancar. Dan yang utama anak-anak itu mampu memahami materi yang telah saya sampaikan. Oh iya begitu ya Bu, tujuan kita memang agar anak-anak itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Apakah yang menjadi hambatan atau kendala pada saat Ibu melakukan pembelajaran? Hambatan yang saya alami adalah saya merasakan bahwa sebagian siswa itu ada yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Dan untuk kedepannya saya berinisiatif membuat sebuah video pembelajaran yang dapat menarik semangat dan minat belajar siswa. Oh itu ide bagus Bu, berarti Ibu sudah menentukan apa yang akan dilakukan ke berikutnya, yaitu dengan menyediakan video pembelajaran. Mungkin dengan video pembelajaran siswa akan lebih aktif untuk belajar. Iya. Oke Ibu, apa Ibu sudah puas dengan pembelajaran yang Ibu lakukan? Saya merasa kurang puas karena untuk kedepannya saya menginginkan lebih baik lagi dan dapat meningkatkan potensi yang ada dalam diri saya sendiri. Oke Bu, namanya juga kita sebagai guru ya kan Bu, kita tidak pernah puas, kita akan melakukan yang terbaik di mana supaya siswa kita ini bisa menjadi generasi penerus yang baik. Apa hal-hal positif yang telah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Hal positifnya adalah bahwa anak bisa menerima dan memahami materi yang saya sampaikan dan juga anak-anak mampu berkolaborasi dengan teman-teman mereka. Oke Ibu, semoga supervisi akademik dapat memberikan motivasi kepada kita dan meningkatkan potensi yang ada pada diri kita untuk menciptakan pembelajaran itu berpusat pada siswa dan menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa kita. Terima kasih ya Bu buat waktunya. Lain kali saya akan berdiskusi lagi kepada Ibu untuk mendapat pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih juga kepada Bu Lena. Oke, sama-sama Bu.